Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya. Hari ini kita membahas tentang hari kiamat. Apa sih hari kiamat itu? Jadi hari kiamat itu bisa diartikan dengan peristiwa kehancuran ya. Sesuai dengan surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabthuts wa takunul jibalu kal ahlil manfuz. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti anai-anai yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Yang selanjutnya, kiamat menurut ilmu geologi. Ya, menurut ilmu geologi, bumi ini terjadi dari semacam gas panas, bro. Di dalam perut bumi masih tersimpan gas-gas yang karakternya berkembang dan mendesak keluar. Bumi tidak meletus akibat desakan ini karena diimbangi oleh tekanan atmosfer dari luar. Nah, suatu saat, bro, yang namanya gas ini akan lambat laun akan mencair dan sementara bumi akan menjadi beku. Setelah beku hancurlah bumi ini. Gitu, bro. Ya, yang selanjutnya ini hari kiamat menurut ilmu astronomi. Jadi selama ini planet-planet itu berada di angkasa mengelilingi matahari, bro. Jadi perbedaan itu berjalan rapi ya, rapi, tidak ada tabrakan akan tetapi menurut mereka, menurut ilmu astronomi di sini, suatu saat itu daya tarik menariknya itu akan berkurang, akhirnya tidak menjadi seimbang dan akhirnya bertabrakan antara planet-planet yang lain. Yang selanjutnya, kiamat menurut ilmu fisika. Jadi matahari jauh banget letaknya dari bumi, sekitar 150 jutaan lah kalau nggak salah. Lah, kecepatan sinar matahari sampai ke bumi itu adalah 8 menit 20 detik. Lah, kiamat menurut ilmu fisika ini suatu saat yang namanya matahari itu akan mengalami mengalami penyusutan ya, penyusutan dari kepanasannya. Akhirnya itu berpengaruh pada sinar matahari yang jatuh ke bumi dan mempengaruhi uap air yang menguap di angkasa akhirnya tidak menurunkan hujan. Ketika tidak menurunkan hujan, nah apa yang terjadi? Tanaman mati, bumi menjadi panas, akhirnya gunung meletus. Nah, juga tidak ada angin karena angin itu juga dipengaruhi oleh panasnya sinar matahari. Kalau tidak ada angin, kalau air menguap, akhirnya bumi hancur. Itulah menurut ilmu fisika. Ya, untuk macam-macam hari kiamat ini. Kalau macam-macam hari kiamat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sughra atau kiamat kecil. Yang kedua adalah kiamat kubra atau kiamat besar. Ya, sekarang tanda-tanda hari kiamat kubro. Jadi tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar, bro. Ini nama yang pertama adalah munculnya Tuhan atau asap tebal selama 40 hari kalau nggak salah. Yang kedua munculnya Dajjal. Yang ketiga munculnya binatang yang sangat besar dan bisa berbicara dengan manusia, dengan bahasa manusia ya. Yang selanjutnya terbitnya matahari dari arah barat, turunnya Nabi Isa, munculnya Ya'juj Ma'juj, menenggelamkan bumi, dan munculnya api di Yaman yang akan menggiring manusia ke Syam.
Selanjutnya, kejadian setelah kiamat atau kematian. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats, yaitu hari di mana semua makhluk bernyawa berakal akan dibangkitkan setelah mengalami kematian atau kiamat. Yang kedua, Yaumul Hasyr atau Mahsyar, yaitu terjadi peristiwa ketika makhluk terutama manusia dikumpulkan di padang mahsyar dan akan dihisab serta diberi keputusan Allah Subhanahu wa taala tentang semua amalan yang dikerjakan ketika hidup di dunia. Yang ketiga, Yaumul Hisab adalah hari perhitungan semua amal perbuatan maupun amal baik dan buruk selama hidup di dunia. Yang keempat, Yaumul Mizan, hari pertimbangan. Jadi setelah dihisab ditimbang, bro. Yang kelima, Yaumul Jaza, hari pembalasan. Nah, setelah hari pembalasan itu ada surga dan neraka. Surga adalah tempat yang nyaman, yang enak, dan neraka adalah tempat kesengsaraan. Khususnya bagi manusia-manusia sesuai dengan amal ibadahnya. Ya, terima kasih telah menyaksikan video ini dengan seksama. Untuk selanjutnya silahkan mengikuti instruksi Bapak atau Ibu Guru. Bila ada kesalahan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, haru kalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.